Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Adi Astriadi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah budgeting, anggaran biaya bahan baku. Langsung saja. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku. Secara umum, anggaran bahan baku dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung itu merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel ya. Kemudian ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Nah, bahan baku tidak langsung ini biasanya direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya tahun, triwulan, atau bulanan. Budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya. Selanjutnya, tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Kemudian anggaran kebutuhan bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan pada periode yang akan datang. Anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Jenis bahan baku ini contohnya donat. Donat ini bahan bakunya apa aja? Tepung, gula, telur. Nah, ada berapa jenis? Nah, itu jenis bahan baku. Kemudian bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Kemudian standar penggunaan bahan baku atau yang biasa disebut dengan SP. Kemudian waktu penggunaan bahan baku. Standar penggunaan standar penggunaan bahan atau SP adalah bilangan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Gitu. Contohnya, SP-nya sama dengan 2. Untuk barang jadi A dengan bahan baku X, artinya untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku. Contohnya nih, misalnya kita memproduksi kain, memproduksi baju. Apa sih yang diperlukan? Pertama, kain dan juga warna baju. Nah, itu ada 2 jenis bahannya ya. Kemudian kebutuhan bahan baku. Cara mencari kebutuhan baku sama dengan SP sama dengan tingkat produksi. Contoh, PT Sumberwangi memproduksi 2 macam barang, yaitu barang A dan barang B, dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi 6 bulan mendatang adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ini bahan baku A, ini produk A dan produk B. Barang A atau barang B. Nah, SP-nya di bawah ada tabel. Tabelnya ini tabel SP. Standar penggunaan bahan bakunya adalah barang A, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 3. Nah, ini apa? Ini tuh bahan baku. Jadi barang A menggunakan 3 bahan baku dan barang B juga menggunakan 3 bahan baku, tapi dengan jumlah yang berbeda. Kemudian harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah adalah X-nya 50, Y-nya 60, Z-nya 70. Kemudian kita disuruh menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah bagi PT Sumberwangi untuk periode Januari sampai Juni. Nah, diketahui barang A SP standar penggunaan X-nya 2, SPY-nya 3, SPZ-nya 3. Nah, barang B SPX-nya 3, SPY-nya 2, SPZ-nya sama dengan 1. Ini adalah tabel anggaran kebutuhan bahan baku PT Sumberwangi. Di sini ada tabel barang A, produksi, bahan mentah, bahan baku X, SP, kebutuhan,
bahan baku Y SP kebutuhan, bahan baku Z SP kebutuhan. Nah, ini kita tinggal isi dari data tadi ya. Nih, barang A dari bulan Januari sampai bulan Juni. Cara menghitungnya gimana? Nah, begini, saya jelasin. Barang A Januari produksi 11.000. Bahan baku X SP-nya berapa tadi? 2. Tinggal kita kalikan saja. 11.000 dikali 2, jadi kebutuhannya 22.000. Nah, sama bahan baku Y SP-nya berapa? 3. Nah, pada bulan Januari barang A produksi 11.000 dikali 3, jadi 33.000. Nah, semua cara menghitungnya sama. Kemudian dari hasil ini tinggal kita akumulasin aja totalnya. Nanti di bawahnya di jumlah kebutuhannya berapa gitu kan. Jadi bahan baku X jumlah kebutuhannya 300.000, bahan baku Y jumlah kebutuhannya 320.000, bahan baku Z jumlah kebutuhannya 268.000. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah pembelian bahan baku dan harga bahan baku untuk periode yang akan datang. Pembelian bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Nah, itu adalah cara mencari pembelian bahan baku. Setelah mencari pembelian, kita mencari nilai pembelian. Caranya gimana? Caranya adalah pembelian bahan baku dikali perkiraan harga bahan baku. Kemudian, nah, ini adalah contoh anggaran pembelian bahan baku. PT Sumber Lawang memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah, nah, ini adalah tabel ya. Nah, ini adalah contoh anggaran pembelian bahan baku. PT Sumber Lawang memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Nah, ini data dari PT Sumber Lawang ya. Nanti dari data ini kita bisa jumlahin. Nah, ini adalah rencanaan persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2007 adalah bulan Januari, Februari, Maret, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Ini adalah data dari PT Sumber Lawang. Bahan bakunya sekian, nanti dari data ini kita bisa hitung. Dan awal tahun 2007 masing-masing jenis bahan mentah adalah A-nya 100, B-nya 150, dan C-nya 100. Harga persatuan bahan mentahnya adalah A-nya 150, B-nya 145, dan C-nya 120. Yang diminta, susunlah anggaran pembelian bahan mentah untuk PT Sumber Lawang tahun 2007. Nah, ini adalah PT Sumber Lawang anggaran pembelian bahan baku tahun 2007. Yang di merahin ini yang kita ambil dari data tadi, dan yang putih ini yang nanti kita hitung. Gimana cara menghitungnya? Yang pertama, contohnya bahan baku, bahan mentah A. Pada bulan Januari, di sini ada tabel kebutuhan bahan mentah untuk produksi. Berapa? 300. Terus persediaan akhirnya berapa? 100. Dari data yang tadi ya. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja. Pada bahan baku A bulan Januari, kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir, berarti 300 tambah 100, kemudian jadi 400. Jadi jumlah kebutuhannya 400. Persediaan awalnya berapa? Kita lihat dari data tadi. Persediaan awalnya kan 100. Jadi 400 dikurangi 100 sama dengan 300. Harganya kita ngeliat yang dari data tadi. Jadi 300 dikalikan 150 jadi berapa? 450.000. Sama semua, perhitungan sama semua. Mulai dari bahan baku A, B maupun C. Cara menghitungnya sama. Jadi kita tinggal totalin saja jumlah per tahunnya gitu. Nih misal nih bahan baku B bulan Februari. Kebutuhannya berapa? 400. Pilihan akhirnya berapa? 150. 400 tambah 150 jumlah kebutuhan menjadi 550.000. Nah, persediaan awalnya berapa? Kita lihat dari persediaan yang tadi di atas, pilihan akhir. Seberapa? 100. Jadi 550 dikurangi 100. Unitnya jadi 450. Tinggal kalikan ke harga, kemudian ketemu jumlahnya berapa gitu. Sama-sama menghitungnya. Jadi bahan baku A, bahan baku B maupun bahan baku C. Anggaran persediaan bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan nilai persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Yang pertama, jenis bahan baku.
Tadi jenis bahan baku sudah saya jelasin ya. Kemudian yang kedua, kebijakan penilaian persediaan bahan baku. Mulai dari FIFO, LIFO, dan average. FIFO itu apa? First in, first out. Yang dimana bahan baku yang pertama masuk, maka dia yang pertama kali keluar. Yang kedua ada LIFO, last in, first out. Yaitu bahan baku yang masuk belakangan, dia yang pertama keluar. Kemudian ada average. Average itu rata-rata, dimana bahan dari masing-masing bahan baku dijumlahin kemudian dibagi menjadi 2. Nah, itu ya average. Yang ketiga, harga perlahan bahan baku. Ya. Selesai. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.